Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali melakukan update seputaran price action di Bitcoin dan juga ada beberapa data yang cukup penting yang mau saya update ke kalian. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 3,43%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat dominan semuanya berwarna merah dan penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita akan mulai dari data yang satu ini. Supply held by entities with below 10 Bitcoin. Jadi bisa aja saya dan teman-teman itu termasuk yang di sini, yaitu adalah orang-orang yang ngehold di bawah 10 Bitcoin. Dan angkanya di sini teman-teman itu secara eksponensial terus mengalami kenaikan. Bahkan dari tahun 2011 hingga sekarang kita melihat kenaikannya terus-menerus terjadi. Dan saya pribadi sebenarnya berharap ini akan terus berlanjut teman-teman. Artinya jika kita melihat semakin banyak orang yang masuk ke kripto, oke, kemudian mereka adalah yang tipikal retail juga seperti kita, maka jika semakin banyak orang yang hold dan yang persentase retail itu makin besar jika kita bandingkan dengan yang institusi atau perusahaan-perusahaan besar yang nge-hold bisa mungkin ratusan ribu Bitcoin atau mungkin bisa sampai puluhan ribu Bitcoin, maka itu akan lebih baik menurut saya. Karena kalau porsinya itu imbang, artinya mungkin sebagian dipegang retail, sebagian dipegang pemain besar, maka akan lebih sulit bagi para pemain besar atau para paus untuk kemudian memanipulasi harga. Seperti yang juga disebutkan di sini, Plebs keep staking, improving supply distribution over time. Very positive structural trend. Jadi, kalau kuncinya di sini, teman-teman, improving supply distribution. Jadi, distribusi suplainya Bitcoin itu merata gitu. Jadi, tidak dominan banget dipegang oleh para pemain besar. Sehingga kalau itu yang terjadi, ya kita sampai kapanpun bakalan gampang banget untuk dimanipulasi. Kalau misalnya sampai 70%, misalnya 75 atau 70% itu dipegang oleh para paus, maka ya pasti harganya bakalan gampang banget bagi mereka untuk gerakkan gitu. Tapi kalau misalnya sudah semakin banyak retails yang kemudian masuk ke Bitcoin, distribusi supply-nya sudah mulai merata, katakanlah kita mungkin sudah bisa nyampe ke angka 50 atau mungkin 45% dari semua total circulating supply yang ada, maka dari sana harusnya tidak akan lagi terlalu mudah bagi para pemain besar untuk dapat memanipulasi harga Bitcoin. Jadi ini adalah yang pertama teman-teman, yang merupakan berita baik. Kemudian yang kedua, tentunya ada aja ya teman-teman untuk orang-orang yang mencoba mencari fractal pattern atau kesamaan pattern antara yang terjadi sekarang dengan yang pernah terjadi di masa lampau. Seperti yang dilakukan oleh Mustach di sini, Bitcoin 2020 versus Bitcoin 2023. Similarities upon similarities, soon we'll know more. Jadi menurut dia, ini lagi-lagi teman-teman, hanya opini pribadi dia saja. Jadi ini bebas kalian mau tanggapinnya seperti apa. Tapi menurut dia ada kesamaan dengan yang kita lihat di tahun 2020 dengan sekarang. Mungkin versinya saja yang 2020 ini lebih besar daripada yang ini. Artinya pertama, kita mendapatkan ada fase konsolidasi, tetapi menurun di sini. Kemudian kita breakout dari potensialis semacam inverse head and shoulder. Dan kita terkonsolidasi sebentar, baru pada akhirnya kita kembali melakukan pergerakan parabolik. Nah, menurut dia sama juga dengan yang kita lihat di 2022 kemarin. Kalau 2020 disebabkan oleh COVID-19, tapi kalau 2022 itu disebabkan oleh FTX yang crash, yang menciptakan semacam fase kapitulasi, di mana kita juga mendapatkan konsolidasi tapi membentuk penurunan. Kemudian kita mendapatkan ada semacam inverse head and shoulder, kita sudah break dari inverse head and shoulder tersebut, dan sekarang berada di fase konsolidasi. Nah, jika kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang kita lihat di sini, maka ini bisa aja menjadi sebuah awal dari rally berikutnya ke atas, teman-teman. Tapi tentunya saya merasa pasti tidak akan semua setuju dengan senario ini.
saya mulai melihat banyak sekali orang-orang yang kemudian merasa bearish di Bitcoin dan sudah masuk ke kubu bears gitu. Yang merasa mungkin bahwa Bitcoin masih akan ke lower low baru, katakanlah ke 12.000, 10.000, atau ada yang ekstrim sampai 8.000, 6.000. Kalian bisa temukan hal itu teman-teman sekarang. Dan sudah mulai banyak orang-orang yang merasa bahwa itulah yang kemungkinan besar akan terjadi. Padahal jika kita lihat secara price action teman-teman, maka koreksi yang kita lihat di sini itu sebenarnya ya bukan koreksi yang terlalu tajam. Jika kita lihat rally-nya dari sini 15.000 mencapai kurang lebih 31.000, menurut saya kalau koreksi sampai ke angka 20-an ribu itu juga masih termasuk cukup make sense. Oke, dan untuk sementara saya memang tidak mempunyai keyakinan ya bahwa kita akan terkoreksi sedalam itu sampai 20.000 dolar. Tapi kalau misalnya pun sampai ke 20.000, ya kita masih cenderung berpotensi membentuk higher low sebenarnya teman-teman. Tapi banyak orang sekarang sudah terlalu overreact gitu. Reaksinya berlebihan dan kemudian yang awalnya mungkin sangat bullish langsung tiba-tiba flip ke arah bearish dan ketakutan. Bahkan mungkin ada yang panic selling, ada yang mengatakan kok daripada saya melihat semua gains yang saya buat selama ini hilang, penting saya jualan aja gitu. Nanti baru saya masuk lagi kalau misalnya kita ke lower low baru. Ya, saya tidak menyalahkan teman-teman yang melakukan hal tersebut. Tetapi perlu kalian catat juga, itu adalah jika memang kita benar-benar bakalan ke lower low baru. Nah, pertanyaan selanjutnya yang perlu teman-teman jawab, kalau misalnya kalian memang termasuk salah satu yang seperti itu, apa yang akan kalian lakukan jika rupanya yang kita lihat sekarang itu adalah sama dengan yang di sini? Apakah kalian punya plan untuk menghadapi senario tersebut? Kalau jawabannya iya, tidak masalah. Teman-teman mau sell sekarang, beli nanti, oke. Tapi yang saya takutkan adalah teman-teman yang terlalu sekarang overconfidence menyatakan bahwa kita akan ke lower low baru, sehingga fanatik lagi nih jatuhnya. Kalau nggak sampai 12.000, saya nggak mau beli kok. Nah, itu yang saya nggak mau gitu. Tapi kalau kalian cuma merasa, kok saya melihat ada kemungkinan ke 12.000, ya oke gitu, saya bisa menerima. Tapi cuma pertanyaan saya satu aja. Kalau ternyata salah, kalian punya plan B nggak gitu? Kalau ternyata memang kita tidak akan drop ke lower low baru, kalian punya plan B atau tidak? Nah, kalau tidak, dan ternyata kita sudah menemukan bottom di sini dan kemudian rally dan tidak akan melihat lagi harga di sini, alias tidak akan pernah lagi kita melihat harga 20.000 atau belasan ribu, apa yang akan kalian lakukan? Kalian kemungkinan bakalan FOMO lagi ketika kalau kita sudah di all time high yang baru. Dan itu saya sangat tidak mau lihat terjadi ke kalian gitu. Jadi kenapa kalau saya pribadi lebih cenderung ya dollar cost averaging saja, kemudian saya mengontrol portofolio saya sedemikian rupa supaya saya merasa akan mampu untuk nge-hold portofolio tersebut selama beberapa tahun ke depan. Apapun senario yang terjadi, saya bakalan siap. Menurut saya itu adalah cara yang terbaik. Tapi who knows, kalau misalnya teman-teman punya pendapat berbeda, silahkan kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Kemudian juga, kalau misalnya teman-teman penasaran, sebenarnya apa sih kok dampak dari spot Bitcoin ETF itu nanti ke harga Bitcoin gitu? Apakah memang akan berdampak besar? Nah, kalau kita bicara soal historis teman-teman, maka kita bisa bandingkan mungkin dengan Gold Spot ETF. Ya, kita kan tahu kalau Bitcoin sekarang itu lebih dikategorikan orang sebagai gold versi digital gitu ya. Nah, kalau versi gold yang benar-benar gold gitu ya, kita melihat ketika Gold Spot ETF itu di-approve di sini, apa yang bisa kalian lihat? Pergerakannya itu parabolik ke atas, teman-teman. Oke? Sehingga, teman-teman, ini adalah juga yang bisa kita expect jika Bitcoin Spot ETF itu sampai di-approve. Karena jika itu yang terjadi, teman-teman, maka akan banyak sekali uang-uang besar yang akan start untuk masuk melalui spot Bitcoin ETF ini. Sehingga jika itu sampai terjadi, maka 100.000 dolar untuk Bitcoin itu menurut saya sudah termasuk undervalue gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi untuk sementara memang kita belum melihat di approve. Tapi kalau misalnya sampai di approve, bagi saya harusnya nyampe ke 100.000 dolar itu akan sangat gampang bagi Bitcoin. Terutama jika kita melihat dari segi supply-nya teman-teman, yang terus-menerus tergerus, Bitcoin setiap harinya terus dilakukan akumulasi, circulating supply-nya semakin tipis yang berada di exchange. Ketika nanti keran-keran uang besar ini dibuka,
maka tidak ada banyak sisa supply yang bisa mereka beli, sehingga kalau mereka beli dalam jumlah besar, apa yang akan terjadi? Harga bakalan naik drastis dalam waktu yang sangat singkat, teman-teman. Dan itulah yang terjadi di gold. Tapi yang mudah-mudahan ya, bakalan benar-benar di-approve antara tahun ini atau maksimal di akhir kuartal 1 tahun 2024, teman-teman. Dimana itu adalah akhir dari deadline untuk semua aplikan yang mencoba untuk membuat spot Bitcoin ETF. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, ini saya udah janjikan juga kemarin akan ada giveaway kerjasama saya dengan Fairdesk gitu ya, di mana saya akan bagikan $100 dalam bentuk trading bonus setiap minggunya untuk teman-teman yang memang memenuhi syarat dan menjadi kandidat. Caranya menjadi kandidat itu sangat gampang, teman-teman. Kalian cukup mendaftar di Fairdesk dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kemudian deposit dan aktif trading, itu saja. Saya akan filter gitu. Nah, untuk hari ini kita bakalan undi satu pemenang lagi. Kemarin sudah ada satu pemenang, hari ini kita bakalan undi lagi. Nah, kalau misalnya ternyata teman-teman nanti menjadi pemenangnya, merasa ini adalah user ID kalian, maka kalian langsung bisa chat saya melalui Instagram ya, teman-teman. Dan chatnya, kok ini saya yang merupakan pemenang. Dan kalian bisa buktikan bahwa itu adalah user ID kalian, dan saya akan langsung hubungi tim Fairdesk untuk kemudian mengirimkan hadiahnya ke kalian. Hadiahnya $100 dalam bentuk trading bonus. Nah, sekarang kita undi dulu. Mudah-mudahan teman-teman termasuk yang menjadi pemenangnya ya. Kalau misalnya tidak pun, setiap minggunya saya akan lakukan giveaway. Jadi nggak usah khawatir. Teman-teman kemungkinan besar bakalan dapat, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Kalau yang mau jadi kandidat, silakan kalian bisa daftar dulu, dan deposit, dan juga trading. Nah, pemenangnya teman-teman untuk hari ini user ID 365470. Nah, saya kasih batas waktu 48 jam untuk ngeklaim untuk user ID 365470 ini. Kalau misalnya tidak ada diklaim, maka kita akan undi ulang, teman-teman, untuk user ID berikutnya. So, kalau misalnya kalian tertarik, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya teman-teman yang merasa user ID-nya 365470, silakan klaim hadiah ke saya. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan kita langsung aja mulai dari 1 hour chart. So, teman-teman yang kita lihat di Bitcoin adalah kita pada akhirnya kembali nge-retest ke area low terakhir 25.300. Inilah kenapa juga saya kemarin sampaikan, teman-teman, untuk short term sebenarnya saya cenderung bearish gitu ya. Saya masih merasa Bitcoin belum selesai penurunannya dan minimal akan kembali nge-retest ke sekitaran area 25.300. Dan kita persis memang menyentuh ke area tersebut. Dan kemudian sekarang mendapatkan bounce yang lumayan, teman-teman. Mendapatkan bounce yang lumayan. Kalau kita zoom in di 15-minute chart, maka kita akan temukan semacam percobaan untuk membuat V-shape recovery di sini. Dan lagi-lagi dengan adanya hal ini sebenarnya membentuk sesuatu yang mirip dengan yang kita pernah lihat sebelumnya, teman-teman. Di mana? Contohnya di sini, teman-teman. Ini dia. Jadi kita mendapatkan ada sell off. Kemudian kita membuat V-shape recovery. Dan ini kemudian menghasilkan rally berikutnya ke atas. Nah, kita juga sekarang berpotensi melakukan hal yang sama, teman-teman. Yaitu ada sell off, V-shape recovery, konsolidasi. Nah, kita juga sekarang berpotensi berbentuk apa? Sama dengan yang kita lihat di sini, yaitu adalah semacam inverse head and shoulder. Nah, tetapi inverse head and shoulder-nya di sini, teman-teman, menurut saya baru akan valid apabila kita mampu break dari sebuah trendline yang akan tercipta di sini, yaitu adalah di sekitaran area 25.800-an, teman-teman. Jika ini mampu kita break, maka ini bisa aja menjadi sebuah peluang bagi teman-teman untuk mencari short term setup buy. Targetnya di mana? Targetnya minimal kembali ke area 26.400. Kalau kita zoom out lagi, ketemunya nanti di next resistance itu ada di sekitaran 26.600. Jadi ini adalah dua target yang bisa teman-teman ambil jika inverse and shoulder ini kalian manfaatkan. Oke, tapi dengan catatan ini sudah terkonfirmasi untuk breakout dan retest. Teman-teman jangan langsung buy dari sini karena ini belum terkonfirmasi benar-benar sebuah inverse and shoulder, karena bisa aja kita kembali reverse setelah mendapatkan retest ke area trendline di sini. Dan tidak ada kewajiban bagi Bitcoin untuk kemudian breakout dari sini, teman-teman. Sehingga kalau hal tersebut belum terjadi, ya kalian jangan asumsi bahwa itu pasti akan terjadi. Oke, jika kita kembali melakukan rejection dari sini, sebenarnya ini yang lebih saya harapkan sebenarnya, teman-teman. Kenapa? Karena saya pengen mencari setup di harga yang serendah mungkin. Karena saya lebih prefer tentunya untuk mencari
peluang untuk swing long, teman-teman. Terutama fokus saya adalah ketika kita sudah break di bawah area ini. Ketika kita sudah break di bawah area di sini, saya mungkin akan start untuk mencari peluang untuk swing long. Targetinnya sampai mana? Targetinnya minimal sampai ke area high terakhir, teman-teman, yaitu adalah di sekitaran 31.500-an. Jadi ini akan menghasilkan sebuah setup dengan risk to reward ratio yang menurut saya cukup baik, dan itulah yang sebenarnya lebih saya mau, teman-teman. Kalau hanya untuk short term trade, sebenarnya saya lebih prefer untuk trading di forex, trading di stocks, atau mungkin di gold. Itu lebih baik, lebih gampang, teman-teman, daripada harus di Bitcoin. Terutama ketika kita masuk ke fase yang cukup sideways seperti ini. Oke? Dan hari ini kita juga sudah di weekend, teman-teman, otomatis volume juga tidak akan terlalu tinggi. Jadi bagi teman-teman yang mencoba untuk mencari setup, hati-hati gitu ya, bahwa kalian harus tetap menerapkan risk management yang baik. Jadi untuk sementara, teman-teman, ini akan bergantung kepada pergerakan Bitcoin berikutnya. Artinya, jika kita mampu breakout dari sini, maka ini menunjukkan bahwa Bitcoin sudah siap untuk mendapatkan semacam pullback yang lebih tinggi. Oke? Dan targetnya adalah kedua area ini, 26.300 sampai 26.600. Ini adalah dua targetnya, teman-teman. Jadi supaya trade ini bisa menghasilkan risk to reward ratio yang baik, gimana caranya? Misalnya, teman-teman masuk di sekitaran area di sini, gitu kan? Maka kalian mungkin bisa memprotek diri kalian di sini. Dengan adanya ini, ya kalian mungkin bisa menghasilkan setup dengan risk to reward ratio hampir 3:1. Dan itu cukup make sense untuk diambil, teman-teman. Oke, kalian juga jangan taruh sampai terlalu dekat untuk stop loss-nya. Kenapa? Karena kita tahu pergerakan Bitcoin terutama di weekend itu kadang-kadang bakalan ada sedikit weak gitu, teman-teman. Seperti yang kita lihat di sini, seperti yang kita lihat di sini. Jadi, usahakan kalaupun kalian mau gitu ya, lebih baik lagi itu adalah kalau stop loss-nya bagi saya itu manual, teman-teman. Kenapa? Kita mau mengantisipasi hal-hal semacam ini terjadi. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak tadi lagi. Misalnya teman-teman masuk di sini gitu kan. Kalian misalnya mau protect diri kalian di bawah area 25.700 katakanlah. Kalian targetnya di sekitaran area di sini. Anggaplah kalian punya setup dengan risk to reward ratio 3:1 gitu kan. Nah, kalau misalnya saya pribadi masuk ke setup ini, karena ini juga short term, teman-teman, maka saya baru akan closing posisi saya apabila kita melihat closing candle itu di bawah area ini. Jadi ada body candle 15 minute yang closing di bawah area ini. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka saya akan langsung close posisi saya. Karena berarti memang sudah tidak lagi valid setup saya. Tapi kalau hanya sekedar wick ke bawah dan kemudian naik ke atas lagi seperti yang kita lihat di sini, itu memang biasanya adalah mainan para bandar, terutama di weekend, di mana liquidity lagi tipis. Mereka gampang aja ngelihat stop loss orang di mana, kebanyakan mungkin di sini, ya dia tinggal jemput aja kemudian dinaikin lagi. Nah, itu yang kita antisipasi gitu. Makanya saya pribadi, untuk sementara ya teman-teman, itu lebih cenderung lebih suka kalau stop loss itu manual gitu. Saya mau lihat dulu benar-benar bahwa memang setup saya terinvalidasi, bukan karena market maker yang iseng. Semoga jelas ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tertarik untuk manfaatkan setup tersebut, itu adalah saran saya. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.